Pengembang Avatar Legends The Fighting Game mengumumkan akan membuka pengujian alpha tertutup. Pengujian alpha akan menghadirkan 4 karakter yang playable. Pengembang Avatar Legends The Fighting Game mengumumkan akan membuka pengujian alpha tertutup untuk game fighting ini dalam waktu dekat. Pengujian ini menjadi tahap awal dalam menguji mekanisme dan fitur gameplay sebelum peluncuran resmi. Pengembang Avatar Legends The Fighting Game mengumumkan akan membuka pengujian alpha tertutup. Pengujian alpha akan menghadirkan 4 karakter yang playable, yaitu Aang, Korra, Katara, dan Zuko dari semesta Avatar yang sudah sangat dikenal para penggemarnya. Namun, tanggal pasti pengujian alpha ini belum diumumkan oleh pengembang. Avatar Legends The Fighting Game adalah game pertarungan 1 lawan 1 yang dikembangkan untuk berbagai platform, termasuk PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, dan PC lewat Steam. Rilis resmi dijadwalkan pada musim panas 2026. Game ini menjanjikan gameplay seru dengan sistem pertarungan dinamis dan karakter-karakter ikonik yang bisa dimainkan, menjadikan salah satu game yang sangat dinantikan oleh para penggemar Avatar dan pencinta game fighting. Pengujian alpha tertutup ini menjadi langkah penting untuk menyempurnakan Avatar Legends The Fighting Game sebelum peluncuran resmi, memberikan kesempatan bagi pemain terbatas untuk menjajal dan memberikan masukan. Berbagai sumber IDX Channel. Inovasi revolusioner datang dari Habitat XR dengan proyek The Future Zoo, sebuah konsep kebun binatang masa depan di mana hewan tidak lagi dikurung, melainkan ditemui melalui pengalaman virtual reality. Proyek ini menyasar edukasi dan konservasi satwa serta memberikan pengalaman interaktif yang mendalam bagi generasi muda. Banyak kebun binatang konvensional menghadapi tantangan besar seperti biaya operasional tinggi dan isu kesejahteraan hewan. The Future Zoo menjawab masalah ini dengan menyediakan ruang virtual yang memungkinkan anak-anak dan pengunjung menjelajahi habitat hewan secara realistis tanpa batasan geografis dan tanpa mengorbankan kebebasan hewan. Teknologi VR memungkinkan pengunjung mengeksplorasi habitat alami hewan, melihat perilaku dan interaksi mereka secara natural. Antar muka yang ramah, anak-anak dilengkapi dengan informasi edukatif tentang kebiasaan, pola makan, dan status konservasi hewan. Sehingga kunjungan ini sekaligus menjadi pengalaman belajar yang menarik. Uniknya, elemen game juga diintegrasikan dalam pameran ini. Anak-anak dapat berpartisipasi dalam misi pelestarian digital yang menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini, mendorong mereka menjadi advokat aktif pelestarian satwa liar di masa depan. Proyek ini juga membawa manfaat besar bagi keberlanjutan satwa liar. Dengan mengurangi kunjungan fisik ke kebun binatang, habitat asli hewan dapat lebih terlindungi dari kerusakan akibat urbanisasi dan perubahan iklim. Selain itu, masyarakat jadi lebih sadar pentingnya memelihara keanekaragaman hayati. Pendidikan berbasis VR seperti ini diharapkan menginspirasi generasi mendatang untuk aktif ikut dalam konservasi lingkungan. Namun, tantangan besar seperti akses teknologi dan biaya pengembangan harus menjadi perhatian untuk memastikan keberlanjutan proyek secara luas. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Humpus Maritim Internasional Tbk atau HUMI mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 5,27% hingga kuartal 3 2025 mencapai 96,48 juta US dollar. Kinerja tersebut ditopang oleh peningkatan signifikan pada jasa sewa kapal di segmen oil tanker dan LNG tanker. PT Humpus Maritim Internasional Tbk atau HUMI mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 5,27% hingga kuartal 3 2025, mencapai 96,48 juta US dollar. Berdasarkan laporan resmi perusahaan, peningkatan pendapatan berasal dari lonjakan pendapatan sewa kapal di segmen oil tanker yang mencapai 30,55 juta US dollar atau naik lebih dari 160% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan dari jasa sewa kapal LNG juga tumbuh lebih dari 21% menjadi 28,11 juta US dollar pada periode yang sama. Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut mencerminkan strategi ekspansi perusahaan dalam memperkuat kapasitas dan efisiensi operasional.
Meski mencatatkan peningkatan pendapatan, laba bersih Humi turun menjadi 7,64 juta US dollar hingga kuartal 3 2025. Manajemen menjelaskan bahwa penurunan laba disebabkan oleh fokus perusahaan pada investasi jangka panjang yang berdampak sementara terhadap profitabilitas. Dari sisi neraca, total aset meningkat menjadi 323,73 juta US dollar atau naik hampir 7% dibandingkan tahun lalu, seiring dengan bertambahnya aset produktif perusahaan. Adapun sepanjang 2025, Humi menargetkan pembelian 10 kapal baru untuk memperkuat armada dan kapasitas layanan. Hingga akhir September, 6 kapal telah berhasil diakuisisi dengan realisasi anggaran mencapai 56%. Tirta menegaskan bahwa fokus utama perusahaan kini tertuju pada optimalisasi aset baru, peningkatan efisiensi dan penguatan posisi Humi di pasar perkapalan nasional yang berdaya saing tinggi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Bisnis hewan peliharaan terus menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, menjadi sektor yang tahan terhadap krisis dan penurunan daya beli. PT Sentral Proteina Prima Tbk ikut memanfaatkan peluang ini dengan memperkuat bisnis pet food melalui anak usahanya. Bisnis hewan peliharaan terus menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Anak usaha CPRO PT Sentral Windu Sejati meningkatkan produksi dan penjualan pakan hewan peliharaan atau pet food seiring tren positif peningkatan kepemilikan hewan peliharaan di masyarakat. Tren ini didukung oleh kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap kebutuhan nutrisi dan kualitas pakan bagi hewan kesayangan mereka, sehingga mendorong permintaan produk pet food yang berkualitas. CPRO memanfaatkan tren ini dengan menghadirkan berbagai produk pakan hewan yang inovatif dan terstandarisasi, sekaligus memperluas distribusi untuk menjangkau pasar yang lebih luas di Indonesia. Dengan fokus yang semakin serius di bisnis pet food, PT Sentral Proteina Prima optimistis dapat memanfaatkan pertumbuhan pasar hewan peliharaan dan memperkuat posisinya di industri nutrisi hewan di Indonesia. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Mandom Indonesia Tbk berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 1,58 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025, tumbuh 17,6% secara year on year. Pencapaian ini didorong oleh kontribusi kuat dari penjualan domestik. PT Mandom Indonesia Tbk berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 1,58 triliun rupiah. Penjualan domestik Mandom tumbuh signifikan sebesar 37% dari 774,7 miliar rupiah menjadi 1,06 triliun rupiah. Menjadi penggerak utama pertumbuhan perusahaan di periode ini. Meski penjualan ekspor mengalami penurunan yaitu sebesar 519,72 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 569,91 miliar rupiah, perusahaan tetap fokus mengoptimalkan pasar dalam negeri yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan penjualan didukung oleh kinerja kuat dari segmen produk perawatan kulit dan make up yang naik 31,2% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi produk dan pemasaran Mandom. PT Mandom Indonesia terus memoles kinerja bisnisnya dengan fokus memperkuat penjualan domestik dan mengembangkan produk inovatif guna menjaga pertumbuhan di tahun 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ayaneo resmi mengumumkan kehadiran smartphone gaming pertamanya. Didukung fitur konsol fisik sliding, Ayaneo Phone memungkinkan tombol fisik muncul dari bawah layar, memberikan pengalaman gaming yang lebih imersif dan ergonomis. Berbeda dari kebanyakan smartphone gaming yang hanya mengandalkan layar sentuh. Desain retro remake menjadi ciri khas ponsel ini, memadukan estetika klasik konsol era 90-an dan 2000-an. Dengan teknologi modern, fitur seperti shoulder trigger fisik, finishing tekstur grip, dan layout ergonomis mendukung sesi bermain panjang tanpa kelelahan. Meski spesifikasi detail belum diungkap, Ayaneo memastikan Ayaneo Phone berfungsi penuh sebagai smartphone dengan dukungan jaringan seluler. Berbeda dengan beberapa perangkat gaming handheld yang hanya mengandalkan Wi-Fi saja. Dengan inovasi kontrol fisik dan desain yang fokus pada kenyamanan gamer, Ayaneo Phone siap menjadi pilihan utama bagi gamer serius yang mencari perangkat mobile dengan performa dan pengalaman bermain optimal. Berbagai sumber, IDEX Channel.